Saat ini Indonesia mengalami dan menghadapi berbagai permasalahan nasional. Permasalahan-permasalahan ini harus segera diatasi dan diselesaikan agar tidak mengganggu jalannya pembangunan nasional Indonesia. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus utama adalah permasalahan narkoba dan gaya hidup yang terjadi di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Dan dengan adanya globalisasi dan modernisasi mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat di Indonesia. Perubahan gaya hidup ini dapat terlihat jelas pada kehidupan remaja. Ini juga mempengaruhi pola pergaulan remaja. Penyebab dari permasalahan ini yang pertama yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa memikirkan akibatnya. Yang kedua, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. Yang ketiga, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. Yang keempat, lari dari kebosanan atau masalah hidup. Yang kelima, pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak akan menimbulkan ketagihan. Dan akibat dari permasalahan ini yaitu yang pertama, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, gangguan pada kulit seperti abses, alergi, dan eksim. Yang ketiga, gangguan pada paru-paru. Nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan narkoba dan gaya hidup yaitu sila pertama mengajarkan agar semua masyarakat Indonesia untuk taat dalam beragama sesuai yang dianut, dan dalam ajaran agama tidak membenarkan untuk mengonsumsi narkoba. Sila kedua, masyarakat yang beradab dan mulia akan mengetahui bahwa narkoba dapat merugikan diri sendiri dan jika menyebarkannya akan merugikan banyak orang. Sila ketiga, menyatukan bangsa Indonesia untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Sila keempat, kepedulian dan tanggung jawab serta saling menjaga agar tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba. Kemudian sila kelima, dengan menghukum pengedar dan pengguna narkoba dapat memutuskan rantai narkoba berdasarkan hukum yang berlaku. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat dalam membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, jiwa saing, serta mampu memahami pengetahuan dan juga teknologi agar dapat bersaing secara global. Generasi muda juga perlu mengingat bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai agent of change, moral force, and social control, sehingga fungsi tersebut dapat berguna untuk menyelesaikan permasalahan nasional di negara kita. Sebagai generasi muda yang disebut dengan agent of change, yaitu kekuatan moralnya dalam berjuang, maka dari itu jika generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia dapat berhasil dengan baik dalam melakukan penanganan narkoba dan gaya hidup, maka bangsa Indonesia akan memperoleh hasil, yaitu salah satu hasilnya nama bangsa Indonesia tidak akan lagi tercemar buruk dan bangsa Indonesia dapat menemukan penemuan-penemuan baru yang mencuitkan nama bangsa di belahan dunia manapun. Kesimpulan yang bisa ditarik dari penjabaran ini adalah membiarkan masa narkotika di Indonesia akan berdampak sangatlah buruk kepada proses menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi negara ini. Manfaat yang dirasakan mengonsumsi narkoba hanya sesaat saja. Jika terus-menerus mengonsumsi narkoba, organ tubuh akan menjadi rusak dan biaya mengkonsumsi narkoba juga sangat mahal. Maka dari itu bisa saja menimbulkan kriminal untuk mendapatkan yang diinginkannya. Maraknya kasus narkoba Indonesia karena generasi muda kurangnya memahami nilai Pancasila yang ada. Maka dari itu, generasi muda harus memahami nilai Pancasila. Terkadang, hidup tidak semulus yang kita harapkan. Kita berekspektasi lebih terhadap hidup kita, seperti kita ingin mempunyai mobil, mempunyai wanita untuk disayang, dan lain-lain. Di sini, saya bukan melarang kita untuk semua untuk bermimpi, namun saya ingin menunjukkan sisi terbawah dari kita. Terkadang orang-orang lupa bahwa kita bisa saja terjatuh dengan kuasanya. Tugas kita adalah jangan menyerah. Seperti remeh dikatakan, cuman kata-kata itulah yang harus kita tanam di hati kita. Jangan menyerah dalam keadaan apapun. Sekian dan terima kasih.